Hi everyone, welcome back again to our course, Interpretive Reading. Of course with me, your lecturer, Mrs. Yuni. How are you today? I hope all of you are fine, yeah? With a new spirit to learn new things with me. Alright, before we continue our new materials, I'm going to show you the results of your answers that I have given to you on Google Classroom. Yeah. The question is, what is a text that is related to this video? Choose one of the answer. Ya, jadi saya pernah memberikan kalian sebuah video dan kalian memilih video itu berkaitan dengan teks yang mana. Ini ada 3, ada report text, review text, dan juga is item text. Nah, di sini kalian bisa lihat dari 15 yang menjawab, kebanyakan menjawab review text, ya. Lalu ada yang 4 orang menjawab report text dan hanya 1 orang menjawab news item text. Nah, kalian bisa tebak ya, yang paling banyak menjawab review text itu adalah materi yang akan kita bahas hari ini. So review text will be the material for today, ya. So thank you for answering the right answer, ya. Jadi selamat bagi yang sudah menjawab dengan benar, menebak dengan benar. Kalian benar-benar mungkin dulu sempat belajar ya, jadinya kalian ini pasti tentang review text. Oke, kita akan bahas secara detail. Okay, now let's move on to the definition of review text. What is review text? Review text is a kind of text which has a communicative purpose to criticize an artwork or event for a public audience. Jadi review text di sini adalah sejenis teks ya, yang memiliki tujuan yang komunikatif, yakni untuk mengkritik sebuah karya seni ya atau kegiatan. Pastinya ini kegiatan publik ya. Di sini contohnya movie, film ya, kemudian ada album dan juga book. Itu contoh-contohnya. Berarti nanti kalian akan mereview atau membahas, mengkritik, bisa mengkritik film, lagu ataupun buku. Selanjutnya kita akan membahas the purpose of review text. Tujuannya apa sih? Tujuan review text adalah review text is used to evaluate, review, or critique the event or artworks for the reader or listener, such as movies, shows, books, and others. Maksudnya di sini penulis mengevaluasi, mereview dan juga mengkritik karya seni, sama seperti tadi ya, dikritik seperti film, acara, buku, dan yang lainnya itu dikritik semua dalam bentuk tulisan yang disebut dengan review text. Okay, next is about the generic structure. Di sini ada orientation, kemudian ada interpretive recount, ada evaluation, dan terakhir ada summary atau evaluation summation. Ini optional ya. Okay, let's discuss it one by one. From orientation. In orientation, introductions of the setting and characters of works, sometimes comparing with others. Maksudnya di sini di orientation itu memperkenalkan settingnya, karakter yang ada pada karya seni tersebut. Kadang-kadang juga mengcompare ya, membandingkan dengan karya seni yang lainnya. Itu di orientation. Kemudian ada interpretative recount. Summarizes the plot and provides an account of how the review rendition. Maksudnya di sini diceritakan summary atau ringkasan ceritanya, bagaimana alur ceritanya di sana. Diceritakan tapi secara singkat. Seperti itu. Kemudian ada evaluation. The writers evaluate the work art in performance of production. Maksudnya di sini yaitu penulis di sini
mengevaluasi karya seni tersebut dari segi performance-nya, ya, dari segi production-nya, produksinya seperti apa, kalau misalnya film, acting-nya bagaimana, ya, itu dievaluasi, alur ceritanya bagaimana dievaluasi di sana. Beda dengan yang nomor 2, interpretive recount, itu hanya summary saja. Kemudian di sini ada evaluation summation, kadang-kadang disebut dengan summary, ya. Di sini penulis memberikan opini terakhir, ya, opini terakhir atau ringkasan dari opini sebelumnya. Seperti di evaluation yang nomor 3 itu, di situ sebenarnya ada evaluasi dan juga kritikan, ya, bagi pembuat film atau pembuat karya tersebut. Seperti itu. Jadi di evaluation summation atau summary ini hanya meringkas apa yang sudah diceritakan sebelumnya, apa yang sudah dibahas sebelumnya itu diringkas. Oke, berikutnya ada review of Maze Runner. Ini buku, ya, buku novel, salah satu novel. Ini contohnya, nanti akan dianalisis satu persatu, ya, dari orientation, interpretive recount, evaluation, dan terakhir evaluation summation-nya. Oke, sebelumnya bisa dibaca, ya, sendiri, ya, karena teksnya panjang. Oke, kita mulai analisis orientation-nya, ya. Ini generic strukturnya sebenarnya. Ini awalnya pasti diperkenalkan, ya, movie-nya diadaptasi dari novel mana. Ini movie, ya, yang diadaptasi dari novel. Tadi saya salah menyebut, memang aslinya novel, tapi kemudian dibuatkan filmnya. Nah, seperti itu. Kemudian ada interpretative recount. Nah, pada interpretative recount ini mulai dijelaskan tentang ringkasan cerita, ya. Cerita dari film ini diceritakan, ya. Yang pasti yang diceritakan di sini bisa kalian lihat, yaitu pemeran utamanya yaitu a boy yang bernama Thomas. Di situ diceritakan bagaimana historinya, kisahnya di situ diceritakan. Nah, kemudian masih sama, ya, masih interpretive recount karena panjang, dibagi 2 slide. Nah, di sini masih sama diceritakan tentang Thomas, itu masih diceritakan bagaimana kisahnya di film tersebut secara ringkas. Selanjutnya kita mengevaluasi atau menganalisis evaluation-nya, ya. Di sini yang dibahas tentang acting-nya. Nah, acting dari karakter yang ada semuanya dibilang bagus, lebih nyata, ya, dibilang, apalagi dari scene romantisnya itu lebih nyata. Kisah romantisnya bisa menangkap atau menarik perhatian dari penonton, ya, seperti itu. Next, kita berlanjut ke summary atau evaluation summation. Nah, di sini ini point of view, ya, pendapat terakhir dari penulis di sini, ya. Katanya ini science fiction movie yang sangat bagus. The movie show us how to fight for life, ya, bagaimana caranya berjuang untuk kehidupan, ya. Semua dijelaskan kebaikan atau keunggulan dari film ini. Jadi intinya film ini sangat bagus ditonton oleh semua orang, ya, seperti itu. Itu poinnya. Jadinya di sini mengajak penonton untuk menonton film ini. Itu. Kadang di summary ini bisa pendapatnya negatif atau positif, tergantung, ya, kualitas dari karya seni tersebut. Oke, selanjutnya kita ke assignment, tugas kalian. Sama seperti minggu lalu, ya. Seperti cari teks, find out the text on internet or book, kemudian write the text on your practice book. After that, make a table and then analyze the generic structures. And in the last, of course, capture your assignment and upload it on Google Classroom. Ya, contohnya seperti ini, sama ada example, ada teksnya ditulis dulu, tulis tangan, kemudian baru dianalisa menggunakan tabel seperti ini, ya. Semoga kalian mengerti. I hope you understand about our material today. Thank you for joining my class and see you next week. Bye-bye.